Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Prastiawan dari Fakultas Teknik Komunikasi dan Informatika jurusan Informatika. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Serat Optik R04. Di sini saya akan membahas soal UTS, yang dimana yang pertama, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian. Yang pertama adalah multiplex digital, kemudian diteruskan ke rangkaian elektronik, diteruskan kembali oleh sumber optik, dan kemudian dari sumber optik diteruskan ke kabel serat optik, dan dari situ diteruskan ke detektor optik, kemudian diteruskan ke rangkaian elektronik, kemudian yang terakhir ke the multiplex digital. Nah, dari hasil penjelasannya di sini, dari arah kirim input sinyal dari rangkaian multiplex digital akan diteruskan ke arah rangkaian elektronik untuk diperbaiki karakteristiknya dan mengubah kode sinyal yang masuk menjadi binary. Yang kedua, sinyal binary tersebut dilanjutkan ke sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binary dengan daya listrik akan diubah ke daya optik. Yang ketiga, kemudian sinyal diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Yang keempat, pada arah terima, sinyal dengan daya optik ini akan diterima oleh kabel serat optik dan diubah ke daya listrik kembali. Yang kelima, sinyal daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk kembali didekodekan. Yang keenam, dari arah rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan dan berakhir di demultiplex digital. Dan berikutnya soal yang kedua. Di sini ada, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter atau TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah rangkaiannya. Ada di gambar ini. Kemudian berikutnya soal yang ketiga. Lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi berikut. Yang A, panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm. Di sini saya sudah membuat dengan name-nya frekuensi, value-nya 1550, unitnya nm, dan modenya normal. Kemudian yang B, transmisi data 10 Gbps. Yang C, serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0.20 dB per km. Di sini saya sudah membuat yang dimana name-nya, lights-nya itu saya sudah ubah menjadi 50, kemudian attenuation-nya 0.2 dB km pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya yang D, penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD atau avalanche photodiode, yang dimana ini sudah ada gambarnya yang sudah saya buatkan. Optical transmitter, kemudian optical spectrum analyzer, kemudian diteruskan optical fiber, kemudian dari itu di bawahnya ada optical power meter. Yang berikutnya masuk ke E, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Nah, di sini ada hasil OPM atau bisa disebut juga optical power meter, yang dimana saya sudah memasukkan, dan jumlah totalnya itu dBm-nya itu 2.652. Yang berikutnya optical spectrum analyzer. Nah, di sini saya sudah membuat yang dimana spektrumnya yang tadi di hasil atasnya atau OSA-nya. Berikutnya, ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, ini adalah rangkaiannya, yang dimana rangkaiannya itu saya sudah ubah, dan kemudian hasilnya 2.652 dengan perubahan seperti gambar berikut ini. Dan ini adalah WDM analyzernya, yang dimana min value-nya min 12.775697, kemudian dengan noise-nya 49809593, dan diteruskan seperti di bawah ini. Berikutnya, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan bar emitter until mengukur kualitas sinyal atau data.
Ya, di sini sudah saya buatkan gambarnya, grafiknya seperti ini. Dan yang berikutnya soal yang keempat. Carilah data sebagai berikut. A. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luar fiber optik? Dan buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik, sumbu X, PS daya output dBm, dan sumbu Y. Nah, di sini saya sudah buatkan dengan panjang fiber optik 20 km, hasil output luaran fibernya W-nya 216.160 E-6, dBm-nya min 6.651. Dan di sini 30 km, 30 km 136.388 E-6, dBm-nya min 8.652. Kemudian yang 40 km W-nya 86.055, E-6, min dBm-nya min 10.652. Yang 50 km W-nya 54.297, E6, dan dBm-nya min 12.652. Yang 60 km 34.259, E-6, dan dBm-nya min 14.651. Dan 70 km 21.616, E-6, dBm-nya min 16.652. Yang 80 km 13.638, E-6, yang dBm-nya min 18.652. Berikutnya, soal berikutnya yaitu B. Jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya pada yang kemudian yang C. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor attenuasi diubah menjadi 0.25 dB per km. Bagaimanakah output grafik pada nomor 4B? Yang D. Jelaskan pengaruh faktor attenuasi fiber optik pada output daya sinyalnya. Nah, kemudian dari rangkaian itu tadi yang di atas sudah saya penjelaskan bagaimana caranya. Dan berikutnya soal nomor 5. Ukurlah parameter berikut ini. Yang A. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Nah, di sini ada tampilan OSA yang dimana saya sudah buatkan grafiknya. Dan yang B. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Dan sini saya sudah membuatkan panjang fiber optik 20 km yaitu dengan W-nya 216.160 E-6, dBm-nya min 6.651, 30 km 136.388 E-6 min 8.652, 40 km 86.055 E-6, dan dBm-nya min 10.652, 50 km 54.297 E-6, dBm-nya min 12.652, 60 km 34.259 E-6, dBm-nya min 14.651, dan 70 km 21.616 E-6, dBm-nya min 16.652, 80 km 13.638 E-6, dBm-nya min 18.652. Dan C. Ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Dan di sini saya sudah membuatnya yang dimana panjang fiber optik 20 km dengan kualitas sinyal SNR atau dBm yaitu min 43.811.711, 30 km min 45.81078, 40 km min 47.809566, 50 km min 49.809593, 60 km min 51.80971, 70 km min 53.809964. Ya, yang berikutnya 80 km min 55.809142. Soal berikutnya yang D. Ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur BER atau bit error rate meter pada saat L20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Saya sudah buatkan di sini dengan panjang fiber optik 20 km, instrumen BER-nya 24.7823, 30 km 17.0
14.3682, 40 km 15.8876, 50 km 14.6125, 60 km 10.3518, 70 km 7.19444, 80 km 2.58742. Yang E, jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BER dari fiber optik dengan parameter L. Dan di sini jawaban saya, pada saat simulasi dengan luaran sinyal spektral, panjang fiber optik atau L mempengaruhi hasil dari W dan juga dBm-nya semakin pendek panjang fiber optik. Hasil W semakin besar dan hasil dBm-nya semakin kecil. Untuk SNR atau signal to noise ratio dan juga BER-nya, hasilnya seperti simulasi pada W, semakin pendek panjang fiber optiknya, semakin besar hasil yang didapatkannya. Ya, berikut hasil dari penjelasan UTS saya. Apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.